Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai dynamic behavior pada first order system untuk input yang selanjutnya, yaitu adalah RAM input. Kalau masih mengingat bagaimana bentuk dari RAM input, maka dia bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah T-nya, kemudian di sini adalah bentuk dari UT-nya. Maka fungsi dari inputnya adalah sebagai fungsi dari waktu, di mana dia memiliki slope yang berbeda-beda. Kita katakanlah kalau slope-nya ini adalah A, maka UT ini ya, UT ini adalah sama dengan A dikalikan dengan T-nya. Sehingga bentuk dari Laplace-nya dia adalah A dibagi dengan S kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan transfer function yang first order, maka akan menjadi transfer function dikalikan dengan inputnya seperti ini ya. Kemudian kita rubah bentuk dari first ordernya menjadi K per tau dibagi dengan S plus 1 per tau dikalikan A per S kuadrat. Nah, di sini karena ada order 2-nya ya, karena di sini ada order 2-nya, maka untuk faktorialnya kita tidak bisa hanya masukkan salah satu saja. Kita harus masukkan kedua-duanya. Sehingga untuk yang transfer function sama ya, S plus 1 per tau. Ini adalah alfa 1 katakanlah. Lalu kemudian untuk yang berikutnya adalah alfa 2 dibagi dengan S alfa 3 adalah S kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari faktorial apabila bentuk Laplace-nya adalah order 2. Nah, ini kalau kita ingin mencari nilai alfa 1, 2, 3-nya bisa menggunakan metode Heaviside atau metode yang biasa ya. Di sini kita coba menggunakan metode yang biasa. Kalau seperti ini, maka nilai dari alfa 1-nya perlu kita kalikan dengan S kuadrat ya. Kita kalikan dengan S kuadrat sehingga alfa 1 dikalikan dengan S kuadrat ditambah dengan alfa 2 dikalikan dengan S dikalikan dengan S plus 1 per tau, lalu yang alfa 3-nya dikalikan S plus 1 per tau juga. Ini adalah nilai dari YS-nya. Di mana nilai dari YS ini ya, nilai dari YS ini dia adalah A dikalikan dengan K ya. Nilainya dia adalah, kita tuliskan dulu ya, di mana YS ini adalah K per tau ya. K per tau dibagi dengan S plus 1 per tau dikalikan dengan A per S kuadrat. Ini dengan begini penyebutnya sudah sama. Ini penyebutnya adalah S plus 1 per tau dikalikan dengan S kuadrat. Nah, ini bisa kita sudah pasti bisa dieliminasi ya. Di ruas sebelah kiri kita hanya memiliki A dikalikan K dibagi dengan taunya. A dikalikan K dibagi dengan tau. A dikalikan K dibagi tau sama dengan alfa 1 S kuadrat
ya, ditambah dengan alfa 2 dikalikan dengan S plus 1 tau ditambah alfa 3 kalikan S plus 1 per tau. Lalu kemudian persamaan yang di ruas kanan kita jabarkan terlebih dahulu ya. Ada alfa 1 S kuadrat tambah alfa 2 S kuadrat ditambah alfa 2 dibagi dengan tau ditambah alfa 3 S plus alfa 3 per tau ya. Alfa 3 per tau. Ini sepertinya ada yang kurang ya. Jadi ini untuk yang alfa 2 nya alfa 2 S kuadrat dengan alfa 2 per tau dikalikan dengan S. Di sini ada S nya. Yang ada S kuadratnya kita jadikan 1, ada alfa 1 plus alfa 2 S kuadrat ditambah dengan alfa 2 per tau plus alfa 3 dikalikan dengan S plus alfa 3 per tau. Nilainya harus sama dengan A K dibagi dengan tau. Ini yang paling mudah, kita mencari alfa 3 nya dulu. Sudah langsung ketemu nih alfa 3 nya. Alfa 3 dibagi dengan tau sama dengan AK dibagi dengan tau ya, dicoret, sehingga nilai alfa 3 nya adalah A dikalikan dengan K ya. Alfa 3 nya sudah langsung ketemu ya. Alfa 3 nya adalah A dikalikan dengan K. Ini alfa 3 kita masukkan ke persamaan ini. Jadi nilai penyumbang ini karena di ruas kiri tidak ada S, maka ini harus sama dengan 0. Sehingga untuk yang kedua ya, sama tadi adalah alfa 2 per tau plus alfa 3, ini nilainya harus sama dengan 0. Sehingga alfa 2 ya, alfa 2 dibagi dengan tau sama dengan minus A dikalikan A. Sehingga nilai alfa 2 nya sama dengan minus A K dikalikan dengan tau. Nah, sudah ketemu untuk nilai dari alfa 2 nya. Kalau sudah ketemu bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang ini untuk alfa 2 nya. Ini juga nilainya harus sama dengan 0 karena di ruas kiri tidak ada variabel S kuadrat. Sehingga kita tulis persamaannya untuk alfa 1 plus alfa 2 nilainya sama dengan 0. Alfa 1 sama dengan A K dikalikan dengan taunya. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan untuk YS ya, untuk YS alfa 1 A dikalikan K dikalikan dengan tau dibagi dengan S plus 1 per tau. Kemudian untuk yang alfa 2 nilainya adalah minus AK tau. Jadi ini kita hapus saja ya. Minus A K dibagi dengan tau ya, dibagi dengan S. Dan yang terakhir untuk alfa 3 nya ini adalah AK. Ini ditambah dengan A dikalikan K dibagi dengan S kuadrat. Ini kalau sudah seperti ini bisa kita cari inverse Laplace-nya ya. Inverse Laplace-nya
dia yang paling mudah ini nih, ini yang paling mudah. Ini dia akan menjadi minus A dikalikan K dikalikan dengan tau. Adalah yang pertama. Lalu untuk yang satunya lagi, yang ini dia akan menjadi plus ya. Jadi plus A dikalikan K dikalikan dengan T. Kalau yang ini tau ya, mirip ya. Nah ini T, ini T, yang ini adalah tau. Beda ya. Satunya dikalikan dengan tau, satu lagi dikalikan T. Nah kalau yang ini rumusnya jadi eksponensial. Kalau bentuknya adalah S plus 1 per tau, dia akan menjadi A K tau eksponensial minus T per tau. Atau bisa kita sederhanakan lagi, untuk YT nya adalah sama dengan A dikalikan K dikalikan dengan T minus tau plus tau eksponensial minus T per tau ya. Nah ini adalah bentuk respon ya dari rem input pada first order system ya, pada first order system. Nah, kalau misalkan saudara masukkan angkanya ya, saudara masukkan angka-angka di T-nya saudara masukkan angkanya berapa, maka saudara akan mendapatkan grafik ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah T, ini adalah YT-nya. Lalu kemudian kalau misalkan kita gambarkan dari inputnya seperti ini ya, jadi ini adalah UT, ini adalah UT nya, maka respon yang akan diberikan dia akan sejajar dengan inputnya, tetapi dia agak sedikit landai di awal. Nah seperti ini kurang lebih. Nah ini pada saat jarak antara input dengan outputnya ini sudah sejajar, jika saudara tarik garis lurus seperti ini ya, maka ini adalah nilai dari tau-nya. Ini adalah nilai dari tau. Jadi T-nya kita masukkan bisa berupa tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau. Ini juga sama, besarannya 2 tau, 3 tau, 4 tau-nya. Kurang lebih seperti ini grafik dari output dengan menggunakan rem inputnya. Jadi pada saat kita coba masukkan persamaan ini ya, kita masukkan ke persamaan ini. Kalau misalkan T-nya itu adalah tau, saya teruskan ulang persamaannya. YT sama dengan A kecil ya, A dikalikan K, lalu kemudian dikalikan T minus tau plus tau
dikalikan eksponensial minus T per tau. Ini jika dimasukkan T sama dengan tau, maka persamaannya akan menjadi A dikalikan K pada tau minus tau plus tau eksponensial minus T per tau. Nah, ini hilang, lalu kemudian ini juga hilang karena dia adalah tau ya, ini juga tau, sehingga ini juga hilang, bukan hilang, ini menjadi 1 ya, menjadi 1, sehingga nilainya dia akan menjadi YT sama dengan AK tau dikalikan eksponensial 4 minus 1 adalah 0,36. Ya, sehingga dari persamaan ini saudara akan bisa mendapatkan nilai dari K-nya ya, nilai dari K-nya berapa. Jadi ini kalau misalkan saudara ingin membuat transfer function dari grafik rem input, untuk taunya bisa dicari dari jaraknya, untuk nilai K-nya bisa dilihat dari Y sebagai fungsi T dibagi dengan besaran dari slope-nya ya, dibagi dengan tau dibagi dengan 0,36. Ini adalah nilai dari K-nya, sehingga nanti saudara akan bisa membuat persamaan K dibagi tau S plus 1 per tau. Oke, sekian untuk video respons rem input pada first order system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.